rakyatnya. Hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah untuk siswa-siswi kelas 7C dan 7D. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di Sumatera Selatan, ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun, ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri telah wafat saat beliau masih terbilang muda. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya pun makmur dan tentram. Namun, suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Rakyatnya pun menderita karenanya. Dan kisah ini bermula. Di suatu pasar, sepasang suami istri yang memiliki usaha empek-empek membuka kedainya pagi-pagi sekali untuk memulai berjualan. Aduh, makin hari tepung tambah mahal. Gimana mau kaya kalau jualan pempek untungnya 1.000 sampai 2.000. Yang sabar, harga bahan-bahan pada naik juga karena kemarau panjang. Sudah musim kemarau selesai pasti akan kembali normal. Ya, jika musim kemarau ini selesai, gimana kalau tidak selesai-selesai? Miskin kita. Udah, jangan ngomong sembarangan. Mulutmu belum pernah dicium sandal. Hah? Ucapanmu itu bisa jadi doa. Sudahlah, capek berdebat denganmu. Kau urus saja kedai ini, aku mau pulang. Loh, kenapa pulang? Kau tega membiarkan aku menjaga kedai sendirian? Iya, kenapa pula tak tega? Jangan marah sayang. Kau ingat terakhir kali meninggalkan aku sendirian di kedai. Kedai kita kebakaran. Apa kau mau terjadi lagi? Ya sudah, aku akan tetap di kedai. Tiba-tiba, sepasang orang asing datang ke kedai mereka. Salah seorang di antara mereka berwajah tampan, rupawan, dan gagah. Apakah ini bisa dimakan? Ya tentu saja. Apakah Tuan mau membelinya? Ini makanan khas daerah kami, namanya pempek, Tuan. Berapa harganya? Tuan, harganya 5.000 per buah. Alamak, mahal kali. Apa memang semahal itu?
Sekali makanan di sini. Kalau lihat itu makanan di sini tak mengenyangkan. Kecil-kecil seperti itu. Mana kenyang kita? Ayolah kita cari tempat makan yang lain. Ah Tuan, 2000 per buah juga bisa. Apa Tuan berdua ini pengembara? Kami datang dari negeri Setang mengembara untuk mencari kitab suci. Kami sudah 2 bulan melakukan perjalanan ini. Uang kami tidak banyak. Jika kalian berkenan, biarkan kami makan. Kami bakal lakukan pekerjaan apapun untuk tebus makanan yang kami makan. Baiklah, kita sepakat. Tapi ingat, kalian harus menebusnya. Ini, buatkan mereka porsi jumbo. Baik, duduklah sambil menunggu. Terima kasih Tuan. Silahkan dinikmati. Apa Tuan sekalian ini benar-benar tak punya uang? Apun, kami memang hanya punya sedikit uang. Saat di perjalanan kami dirampok. Malang sekali nasib kalian. Makanlah dan tepati kesepakatan kita. Selepas kau makan, aku punya pekerjaan untuk kalian. Tak lama kemudian, datang 5 orang mudi-mudi ke kedai empek-empek tersebut dengan hebohnya membicarakan suatu hal. Permisi, Paman, kami mau beli pempeknya ya, seperti biasa. Ya, kalian duduklah. Buatkanlah pesanan mereka seperti biasanya. Iya, berhenti menyuruhku seperti itu. Apakah kalian tahu tentang keadaan kerajaan beberapa bulan ini? Ya, katanya penasihat, kerajaan kita kena penyakit corona kan? Apa iya? Tapi bukan itu maksudku. Jadi ada berita konvensional apa sih? Sensasional, Siti. Iya, itu maksudnya. Lidahku kepleset tadi. Ini tentang musim kemarau yang terjadi saat ini loh. Apa? Kenapa dengan musim kemarau? Kemarau tahun ini kabarnya akan jadi kemarau yang panjang menurut Mbah Dukun Wiro. Silahkan dinikmati. Terima kasih, Pi. Jangan percaya sama dukun. Ya, dukun sekarang udah banyak yang jadi-jadian, dukun palsu. Tapi memang cuaca sangat panas minggu ini menurutku. Apa kalian tidak sadar? Saking panasnya ketiakku sering sekali basah. Di tengah perbincangan mereka, 2 pengembara dari negeri seberang menghampiri mereka. Permisi nona-nona, maaf mengganggu. Oh, tidak apa-apa. Ulat bulu, burung merpati, tidak mengganggu sama sekali. Balaslah berpantun. Aku tak pandai berpantun. Duduk bertapa mengulami tali. Saya Bima, pendatang baru di sini. Bolehlah, karena tambahan rupawan pantunmu bisa diterima. Baiklah nona-nona, kami sebenarnya ingin bertanya, apakah nona-nona sekalian tahu di mana kerajaan Tapinau? Kami tahu, tapi apa gerangan bertanya demikian? Kami ada urusan dengan Baginda Raja. Apakah Tuan adalah pangeran? Tidak, aku hanya pengembara biasa nona-nona. Lihatlah, tidak ada satupun emas melengket di tubuhku atau pakaian kerajaan. Iya, kalau aku sih percaya. Kalau kamu? Orang biasa. Tapi bagaimana dengan tuan yang satu lagi? Tentu saja, saya orang biasa nona-nona. Kau terlalu berkarisma untuk jadi orang biasa, Tuan. Terima kasih, saya tersanjung sekali. Tapi aku mendengar berita dari rumahku. Katanya pangeran dari negeri seberang akan meminang putri kemarau. Serius? Iya. Maaf sebelumnya.
Sebelumnya, siapakah Putri Kemarau itu? Ketika mereka asik berbincang-bincang, di sisi lain, di istana kerajaan Tapinau, sang raja sangat kebingungan memikirkan kemarau yang panjang yang tak selesai membuat rakyatnya kian hari kian menderita. Lantaran hal tersebut, raja mengambil keputusan untuk menikahkan putri sematawayangnya dengan Pangeran Bima dari negeri seberang. Baginda, putri menunggu Baginda di taman. Baiklah, aku akan menemuinya. Ayahanda, Kemarau ingin membicarakan perjodohan dengan Pangeran Bima dari negeri seberang. Ya, aku telah memikirkan hal tersebut. Tenanglah putriku, seminggu lagi mungkin pangeran akan sampai kemari. Rasanya berat meninggalkan ayahanda di sini. Setelah nanti menikah, akan sulit bagi Kemarau untuk kembali ke sini jika pangeran membawa Kemarau pergi. Perlu kau risaukan hal itu demi kebaikan negeri ini. Bantu ayah agar rakyat kita tak terus dilanda kesusahan lantaran musim kemarau yang tak kunjung selesai ini. Dengan menikah, kerajaan kita akan tetap bersatu. Mendapat bantuan kau juga akan tetap aman putriku. Baiklah ayah, Kemarau akan bersedia menerima keputusan itu. Dengan berat hati, Putri Kemarau menerima perjodohannya. Demi sang raja dan demi rakyat, Putri menuruti kehendak yang sulit untuk ditolaknya. Walau ia menentang sekuat tenaga, ketika ayahnya sudah meminta sedemikian, Putri Kemarau tak lagi mampu menolak. Keesokan harinya, sang raja meminta para peramal di negerinya untuk berkumpul di istana untuk mencari jalan keluar mengatasi kemarau yang semakin membuat rakyat-rakyatnya menderita. Wahai Baginda Raja, ada apakah Baginda mengundang kami kemari? Saya mengundang kalian ke sini untuk menyelesaikan kekeringan yang terjadi di negeri ini. Lakukan sesuatu. Biarkan saya duluan mencoba. Tidak, aku menyerah Baginda. Dasar lemah, Baginda, biarkan saya mencobanya. Baginda, saya menyerah. Kini tinggal giliranmu, silakan. Maaf Baginda, jika mereka pun tak bisa, maka saya pun sama. Ilmu mereka jauh lebih dibandingkan saya, Baginda. Apa? Kalian pun tidak bisa melakukan sesuatu dengan sihir-sihir dan buku yang kalian bawa itu? Lantas siapa yang dapat menyelesaikan permasalahan di negeri ini? Kasihan semua rakyat menderita akibat kemarau panjang ini. Maafkan kami Baginda, kami telah berusaha, tapi kami tetap tak bisa. Ada kekuatan yang lebih besar meliputi negeri ini Baginda. Apa maksudmu? Maaf Baginda, saya lancang, tapi memang ada sesuatu di balik munculnya musim kemarau yang tak kunjung selesai ini. Apakah itu? Apa kalian bisa berbuat sesuatu? Aku akan berikan banyak sekali upah untuk jasa kalian jika mampu bertindak. Maaf Baginda, kami tidak bisa menuruti kemauan Baginda. Ilmu yang kami miliki ini bahkan jika kami bertiga bersatu tetap saja tidaklah cukup menandingi hal itu. Baiklah jika demikian, pulanglah kalian. Kami undur diri Baginda. Sang raja semakin kebingungan. Dia telah kehabisan akal untuk menyelesaikan permasalahan di negerinya yang dilanda kemarau panjang. Hingga suatu hari,
salah seorang pengawal memberikan pendapat kepadanya. Bagaimana ini? Tidak adakah yang bisa mengatasi masalah ini? Aku sangat merasa bersalah kepada rakyatku jika membiarkan mereka mati kelaparan di saat seperti ini. Mohon maaf Baginda jika saya lancang, namun saya mendengar kabar bahwa ada seorang peramal yang sangat sakti mandraguna. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh dari kerajaan ini. Benarkah? Kalau begitu cepat siapkan kereta, aku akan berangkat ke desa itu. Siap Baginda. Baginda pun memutuskan menemui peramal sakti tersebut. Namun, dia haruslah meninggalkan Putri Kemarau dan kerajaannya dalam waktu yang cukup lama. Anakku, ayah harus pergi menemui seseorang peramal sakti di desa terpencil untuk sementara waktu. Bisakah ayah mempercayakan kerajaan ini padamu? Baiklah ayah, kau bisa mempercayakan kerajaan ini padaku selama kau pergi. Berhati-hatilah ayahanda. Jagalah dirimu pula. Jika di saat aku pergi, pangeran dari negeri seberang datang, sambutlah dia. Kau bisa menilainya sendiri saat nanti kalian bertemu. Apa ayah yakin jika dia adalah orang yang baik bagi Kemarau? Sudahlah, tak perlu khawatir putriku, akan kau temukan sendiri jawabannya. Pergilah sang raja menuju desa terpencil untuk menemui peramal sakti tersebut bersama pengawalnya. Setelah kepergian raja, datanglah 2 orang pengembara asing ke kerajaan. Permisi putri, ada 2 orang pengembara datang untuk menemui raja. Bawa aku menemui mereka. Ada gerangan apakah kalian ingin menemui raja? Kami adalah utusan pangeran negeri seberang untuk membawa putri ke kerajaan kami. Sesuai ketentuan perjodohan, Tuan Putri harus ikut kami ke kerajaan. Kenapa Master saja berbohong? Sungguh tak sopan berbisik di depan seorang putri. Tidakkah kalian punya sopan dan santun? Akan kuturuti kemauan dari pangeran kalian, asalkan beliau sendiri yang kemari datang menjemputku. Saat ini aku masih dalam tanggungan raja, tak sepantasnya bepergian tanpa jelas siapa yang akan membawa. Jika kalian memang memiliki niat buruk untuk datang kemari, itu sama saja dengan menggali kuburan kalian sendiri. Sesungguh luar biasa Putri Kemarau. Kau bukan hanya mempesona, tapi kau juga wanita yang cerdas dan tegas. Memang sepatutnya seorang putri begitu. Lancang sekali kau berbicara demikian, merasa sebaya dan tak menjaga ucapanmu. Jika kau tak pergi sekarang, akan aku panggil para pengawal untuk membawamu ke penjara. Tuan Putri, apa kau tak mengenaliku? Kalau begitu bacalah surat ini. Kau menyuruhku membaca. Bacakanlah surat itu untukku. Untuk Putri Kemarau, ini adalah suratku untuk coba meyakinkanmu bahwa aku ini adalah pangeran yang kau tunggu kehadirannya. Maafkan saya pangeran. Kenapa pula pangeran harus berpakaian seperti ini dan berpura-pura menjadi pengembara? Apa aku diizinkan untuk menemui raja? Maaf pangeran, ayahanda kemarin telah berangkat menemui peramal sakti. Saat ini beliau tidak ada di istana. Baiklah Putri, jika memang raja sedang melakukan kepentingan rakyatnya, aku paham. Kalau begitu biarkan kami pamit saja kembali ke negeri kami. Tunggu dulu pangeran, menginaplah dulu di sini. Kau telah jauh-jauh datang kemari. Biarkan aku yang menyambutmu menggantikan raja. Rasanya tak baik jika aku bermalam di istana yang hanya ada putri saja di sini.
Biarkan aku menjalankan amanah dari ayahanda untuk menyambutmu di sini. Raja sendiri yang berpesan untuk menyambut kedatanganmu, Pangeran. Baiklah, kami akan bermalam di sini jika kau memaksa. Sekali dayang di sini, Pangeran. Dayang yang mana yang kau maksud? Itu dayang yang berselendang coklat, Pangeran. Matamu memang tak bisa lepas dari gadis-gadis cantik, Danu. Pengawal pangeran yang terpesona dengan dayang berselendang coklat tanpa sadar berhayal dan berandai-andai. Pengawal pangeran serentak sadar bahwa semua yang terjadi di benaknya hanyalah hayalan semata ketika Putri Kemarau memanggil dayangnya. Dayang Marni, antarkan pangeran dan temannya untuk beristirahat. Setelah itu, siapkan segala keperluan mereka. Buat jamuan makan malam untuk pangeran. Seperti pesan raja, sambut mereka dengan baik. Baik Putri, mari pangeran ikuti saya. Perjalanan yang jauh ditempuh oleh sang raja untuk sampai ke desa terpencil di mana peramal sakti yang dikabarkan sungguh sakti mandraguna itu berada. Di saat matahari mulai beranjak pergi, gelap malam mulai tersingkap, sampailah raja di desa tersebut. Beliau begitu terburu-buru menemui peramal sakti di kediamannya. Kehormatan Baginda, jauh-jauh datang ke rumah saya. Silahkan masuk ke rumah saya yang sederhana ini. Apa yang membuat Baginda jauh-jauh datang kemari? Wahai peramal sakti, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolonglah katakan padaku cara untuk mengatasinya. Aku sudah tak tahu harus apa. Baiklah Baginda. Oh Baginda, petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan negeri ini akan muncul melalui perantara mimpi Putri Baginda. Jauh aku kemari hanya untuk mendengar ini. Ya, aku sudah membantumu Baginda. Sekarang bergegaslah pulang Baginda. Namun jangan lupa harga yang harus kau bayar. Jangan coba bermain-main denganku. Siapa yang mempermainkanmu? Apa aku terlihat bermain-main, Baginda? Baiklah peramal, aku tanyakan kepada putriku. Jika kemarau ini tak berakhir, akan kukirim seseorang untuk membunuhmu. Baginda, kau mengancamku? Hahaha, berhati-hatilah, aku tak semudah itu untuk mati. Dan sebelum kau pergi, harus ada bayaran untuk kerjaku ini. Ambil ini, aku harap kita tak bertemu lagi. Baiklah Baginda, terima kasih. Aku tunggu kedatanganmu selanjutnya. Akhirnya, dengan sedikit perasaan lega menyeruak di dada sang raja, memutuskan untuk langsung kembali ke kerajaan. Namun, beliau terus berpikir dan menduga-duga apa solusi untuk menyelesaikan permasalahan kemarau ini sepanjang perjalanan kembali. Sesampainya sang raja di istana, Putriku, ayah telah kembali. Aku telah bertemu dengan peramal tersebut. Katanya petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan ini akan datang melalui mimpimu. Apakah dirimu sudah bermimpi tentang hal tersebut? Tidak ayah, kemarau belum bermimpi yang demikian. Tapi alangkah baiknya jika kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan. Benar apa yang kau katakan putriku. Tapi ayah terus merasa tak tenang jika kemarau panjang ini terus berlangsung. Sudah banyak rakyat yang menderita. Baginda, maaf lancang mengganggu. Selamat datang kembali. Ternyata kau sudah sampai pangeran. Maaf, aku tidak ada di sini selama kau datang.
Tak apa Baginda, Tuan Putri menyambutku dengan baik selama aku di sini. Baguslah, aku benar-benar tak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kemarau panjang ini. Raja, aku tahu masalah ini berat, tapi berserah diri kepada Tuhan juga patut dilakukan. Adanya kalanya harus seperti itu. Tuhan tak mungkin memberi sesuatu melebihi kemampuan kita. Iya, aku tahu itu Pangeran, tapi aku sudah tak tahu harus bagaimana. Kau memang cerdas dan sikapmu pun juga mencerminkan budi luhur yang baik, persis ayahmu. Aku beruntung jika menitipkan putriku padamu. Jangan begitu Baginda, bahkan sampai saat ini mendapatkan hati putrimu aku belum bisa. Apa itu termasuk bagian dari cerdas? Kau hanya harus bersabar sedikit lagi Pangeran. Nah, sepertinya begitu cara menghadapi penguasaan kemarau ini Baginda. Mungkin kau hanya disuruh untuk bersabar oleh Tuhan. Kalau begitu, aku mohon izin menemui putri Baginda. Ya, silakan. Malam pun tiba. Sesuai yang diramalkan Putri Kemarau mendapatkan mimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan Ibunda Ratu. Beliau berpesan padanya bahwa kesulitan yang dialami negeri Tapinwah akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban untuk pergi ke hutan larangan dan menyerahkan jiwanya untuk pemilik hutan. Keesokan harinya, Putri Kemarau pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada sang raja. Ayah, aku sudah mendapatkan mimpi yang ayah katakan. Aku bertemu ibu. Ibu mengatakan kesulitan negeri kita ini akan berakhir bila ada seorang gadis yang mau berkorban dengan pergi ke hutan larangan dan menyerahkan jiwa pada pemilik hutan. Jika begitu, mari kita beritahu rakyat tentang hal ini, putriku. Ayah akan mengadakan sayembara untuk mencari orang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk kerajaan ini. Raja pun mengumumkan sayembara tersebut untuk para gadis di negerinya dengan syarat sang gadis harus mau berkorban tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk berkorban demi menyelesaikan musim kemarau yang tak kunjung selesai. Siapa dari kalian para gadis yang mau mengajukan dirinya untuk menjalankan amanah ini, yaitu mengorbankan dirinya untuk penguasa hutan larangan? Aku akan memberikan jaminan bagi keluarganya yang rela mengorbankan anak gadisnya dengan syarat gadis tersebut harus rela mempertaruhkan nyawanya. Maaf bila saya lancang Baginda, tetapi saya rela mengorbankan jiwa saya dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat di negeri ini. Putri, kenapa? Kenapa pula kau harus meninggalkan aku secepat ini, Putri? Pangeran, kau bisa mencari putri lain nantinya yang pantas untukmu. Ikhlaskan saja aku, mungkin kita belumlah berjodoh. Demi rakyatku, aku rela lakukan ini, Ayahanda. Jangan putriku, engkaulah satu-satunya yang aku miliki. Engkau yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Lebih baik saya saja yang menjadi korban daripada seluruh rakyat menderita, Ayahanda. Barangkali ini sudah menjadi takdir saya. Baiklah putriku, jika keputusanmu memang bulat, nanti malam kita akan pergi ke hutan larangan. Saat malam hari tiba, berangkatlah sang raja dan pangeran
bersama rakyat-rakyat yang ingin mengiringi kepergian putri ke hutan larangan. Raut sedih tak kunjung hilang dari wajah sang raja. Dari awal putrinya menyampaikan kerelaan untuk mengorbankan diri hingga sampai di hutan larangan mengantarkan kepergian putri. Putriku, apa kau yakin akan melakukan semua ini? Saya sangat yakin, Ayah. Ikhlaskan kepergianku. Maafkan aku seumpamanya kemarau melakukan kesalahan selama ini pada Ayah. Putri, aku harap di kehidupan selanjutnya kau memang ditakdirkan untukku. Sungguh kau memang pria yang baik, Pangeran. Maafkan takdir kita di kehidupan ini. Semoga kau bahagia, Pangeran. Baiklah, mari kita kembali. Malam itu tuntaslah semua yang diramalkan. Seluruh rakyat sudah menyaksikan jiwa gadis pemberani yang rela mempertaruhkan nyawa demi mereka. Untuk mengabdikan peristiwa berharga itu, rakyat Tapinuah membuat sebuah gapura khusus dan patung kenangan untuk Putri Kemarau. Namun, tepat di tengah malam, Raja mendapatkan mimpi dan suara gaib yang berpesan padanya. Segeralah kembali ke hutan larangan dan temuilah putrimu di sana. Tanpa pikir panjang, Raja membawa para pengawal dan mengajak pangeran yang belumlah pulang ke negerinya untuk menjemput Putri Kemarau. Mau kemana kau putri? Sungguh pemberani sekali engkau. Hahaha. Apa kau penguasa hutan larangan? Ambillah nyawaku dan akhirilah kemarau panjang ini. Siapa yang bilang nyawamu akan melayang? Terlalu disayang jika kau harus mati sekarang. Akan lebih baik jika kamu menjadi istriku. Dan kemarau ini kau pikir aku yang membuatnya? Dasar manusia bodoh. Apa maksudmu? Aku tak pernah sudi menjadi istri dari monster menyeramkan seperti kau. Aku tak peduli dengan itu. Kau akan tetap jadi milikku. Tak sia-sia aku menjadikan dukun sakti itu budak. Dia bisa berikan kepadaku tumbal sepertimu. Kemarilah manis. Menjauh dariku, menjauh, tidak! Jangan menyakiti putriku, setan. Pengawal, serang monster itu. Sekarang giliran kau. Jika kau masih sayang nyawamu, sebaiknya kau pergi saja dari sini. Sebaiknya aku yang berkata demikian. Kau selamat, putriku. Terima kasih, Ayah. Jika Ayah tidak datang, monster itu akan mengawiniku. Maafkan ayah, putriku. Sudahlah, kau aman sekarang. Tenanglah, kau sudah selamat. Raja Putri, mari kita pulang sebelum makhluk-makhluk lain datang kemari. Raja, pangeran, dan pengawal berhasil membawa Putri Kemarau kembali ke istana dengan selamat. Namun setelah kejadian itu, Pangeran Bima memutuskan kembali ke negerinya untuk memantapkan diri dan ilmunya serta mengurungkan niat menikahi Putri Kemarau saat itu. Menerima keputusan pangeran dengan hati yang kecewa. Tak berselang lama, kemarau di negeri Tapinuah berakhir. Rakyat tak lagi menderita akan musim paceklik yang mencekik mereka. Setelah beberapa tahun kemudian,
Raja yang sudah semakin tua menyerahkan kekuasaan kepada Putri Kemarau. Sejak saat itu, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur dan tentram. Namun, pada suatu hari Pangeran Bima datang kembali ke kerajaan Tapinua. Atau permusik kami, baik kamu masuk lagu Sinanggar dulu. Baik musik. Sudah lama kita tak bersua, wahai putri. Maksudku Ratu Kemarau. Aku telah kembali. Apa kabarmu, putri? Aku baik-baik saja. Ada apakah gerangan pangeran kemari? Ya, anggaplah aku hanya ingin singgah kemari. Untuk suatu hal biarkan aku bertanya. Setelah aku pergi waktu itu, apakah tidak ada yang mengingat hatimu sampai saat ini? Apa maksud pertanyaanmu itu? Wahai ratu, jika belum ada yang bertahta di hatimu, sudahkah engkau menjadi ratu di hatiku dan menjadi ratu yang bijaksana bagi rakyatku? Kenapa baru sekarang setelah lama aku menanti pangeran? Aku kembali untuk menghampiri upacara kenaikan tahtaku. Kau bukan berbicara pada pangeran sekarang. Apa maksudmu? Bacalah ini. Bisakah kamu membacakannya untukku? Untuk Ratu Kemarau, ini adalah surat dari seorang pemuda.
yang coba untuk menjadikanmu cinta dalam hidupnya, cahaya dalam gelapnya, dan penyejuk di kala kemaraunya. Terimalah aku dengan segenap jiwa, bertahta di hatimu, dari Paduka Agung Bima Putra Dewa. Putri Kemarau pun melangsungkan pernikahannya dengan Raja Bima. Pernikahan mereka dirayakan meriah selama 1 bulan lebih. Dan begitulah akhir dari sebuah kisah Putri Kemarau. Mereka hidup bahagia selamanya. Up, stop. Oh, berhenti. Berhenti. Dari sini. Senyum.